Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Semoga tetap sehat, jaga kondisi, dan tetap semangat belajar. Oke, hari ini akan saya jelaskan tentang materi bangun ruang sisi datar. Kompetensi dasarnya adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, limas, dan prisma. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan ini, saya berharap kalian bisa menghitung atau menentukan luas dan volume bangun ruang sisi datar antara lain kubus, balok, limas, dan juga prisma dengan benar. Kegiatan pembelajaran yang harus kalian tempuh nanti ada penyampaian materi tentang bangun ruang sisi datar. Yang kedua ada contoh soal dan juga pembahasannya. Yang ketiga juga ada lembar kerja siswa yang harus kalian selesaikan. Oke, sebelum ke materi, saya ingin tanya, apa pengertian dari kubus? 10 detik. Nah, itu. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 bidang persegi yang ukurannya sama. Bidang persegi yang ukurannya sama. Oke, sekarang balok. Apa itu balok menurut kalian? Ya, itu jawabannya betul sekali. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai 3 pasang sisi yang saling berhadapan, di mana sisi yang saling berhadapan itu mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Nah, itu tadi pengertian dari kubus dan balok yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya silakan simak penjelasan dari saya melalui PowerPoint berupa video. Oke, silakan. Oke, bangun ruang sisi datar. Di antaranya adalah kubus, balok, prisma, dan juga limas. Pertama kita menuju ke kubus dulu. Nah, ini bangun ruang sisi datar kubus. Saya ambil sampelnya alasnya saja. Oke, karena semua bidang yang membentuk kubus ini sama, yaitu persegi, saya ambil sampelnya alasnya saja. Alasnya berbentuk persegi, di mana luas persegi itu adalah sisi kali sisi, sama dengan sisi kuadrat. Oke, kita lihat tampilan jaring-jaringnya. Kubus dibentuk oleh 6 bangun persegi, dimana itu tadi luas persegi sama dengan sisi kuadrat, S kuadrat. Berarti keenamnya ini sisi kuadrat atau S kuadrat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa luas permukaan kubus sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat ditambah S kuadrat sampai 6 kali 6, bisa disederhanakan jadi 6 S pangkat 2. Bagaimana dengan volumenya? Volume kubus sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya berupa
sisi kali sisi kali tinggi, tingginya juga sisi, jadi S kali S kali S. Bisa disederhanakan menjadi S pangkat 3. Itu volume kubus. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan luas dan volume bangun berikut. Bangun kubus dengan panjang sisi 3. Pembahasan: diketahui panjang sisi kubus 3 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Luas kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2. Seperti yang saya jelaskan tadi. Karena sisinya 3 cm, berarti 6 kali 3 pangkat 2. S nya 3. 6 kali 9 sama dengan 54 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus dengan panjang sisi 3 cm adalah 54 cm persegi. Oke, volume kubus. Volume kubus sama dengan S pangkat 3, artinya sisi kali sisi kali sisi, dimana sisinya 3, berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 cm kubik. Jadi volume kubus dengan panjang sisi 3 cm adalah 27 cm kubik. Kita lanjut ke balok. Balok berbeda dengan kubus. Kalau balok, panjang dan lebarnya itu berbeda, atau juga lebar sama tinggi itu sama. Ada juga seperti itu, panjang dan lebarnya berbeda, tapi lebar dan tingginya bisa sama dan bisa tidak. Kurang lebihnya seperti itu. Coba kita lihat jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya ada 6 bidang datar juga, tapi bidangnya berbeda-beda. Dengan mengambil pengertian dari balok, bidang yang berhadapan itu luasnya sama. Nah, contohnya seperti ini. Bidang alas yang berwarna merah itu berhadapan dengan bidang tutup yang berwarna hijau. Berarti luas antara bidang berwarna merah dan hijau itu sama. Kita lihat, misalkan bidang yang berwarna merah saya kasih nama luas 1, yang hijau luas 2, yang putih luas 3, yang kuning luas 4, yang biru luas 5, dan yang pink luas 6. Oke, luas 1 itu sama dengan luas 2 karena dari sini berhadapan. Begitu juga luas 3 sama dengan luas 4. Luas 3 kalau di sini sisi depan sama dengan sisi belakang yang berwarna kuning. Putih sama dengan bidang yang berwarna kuning. Jadi luas 3 sama dengan luas 4. Dan luas 5 sama dengan luas 6. Bisa diambil kesimpulan, luas permukaan balok itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5 dan ditambah luas 6. Coba kalian lihat, luas 1 dan luas 2 itu tadi sama. Luas 1 itu yang berwarna merah. Coba kalian lihat yang berwarna merah. Luasnya adalah panjang kali lebar. Panjang, ini panjang kali lebar. Begitu juga luas 2, karena berhadapan, karena sama, berarti ya panjang kali lebar juga. Ini panjang, ini juga panjang, ini lebar, ini juga lebar. Berarti luas 2 panjang kali lebar juga sama. Begitu juga dengan luas 3. Luas 3
kita lihat luas 3 yang berwarna putih. Panjang kali tinggi. Ini tinggi juga. Panjang kali tinggi. Begitu juga belakangnya yang berwarna kuning. Panjang, ini panjang, ini tinggi. Panjang kali tinggi. Ini juga panjang kali tinggi, sama. Begitu juga luas 5 sama. Luas 5 yaitu biru. Ini L, ini juga L. Ini T, ini juga T. Berarti luas bidang yang biru ini luas 5, lebar kali tinggi. Nah, ini lebar kali tinggi ditambah luas 6. Luas 6 itu yang berwarna pink. Ini luas 6. Lebar kali tinggi juga. Bisa disederhanakan kalau P kali L tambah P kali L itu 2PL. P kali T tambah P kali T 2PT. L kali T tambah L kali T itu 2LT. Jadi 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Dan bisa disederhanakan lagi. Jadi 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, itu luas permukaan balok sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Oke, bagaimana dengan volume balok? Volume balok sama dengan luas alas kali tinggi. Sama dengan kubus tadi. Kubus juga luas alas kali tinggi. Balok juga luas alas kali tinggi. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, saya ulangi lagi. Permukaan balok sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Tuh. Sedangkan volume balok sama dengan P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita coba ke contoh soal. Tentukan luas dan volume bangun berikut. Bangun balok panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 3. Pembahasan. Ditanya luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah seperti yang saya jelaskan tadi, 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. 2 karena panjangnya 4 dan lebarnya 2 berarti 4 kali 2. Panjang 4 kali T-nya 3 ditambah L-nya 2 kali T-nya 3. 4 kali 2 8, 12, 6. 2 kali jumlahnya ini 26 sama dengan 52 cm persegi. Jadi luas permukaan balok adalah 52 cm persegi. Bagaimana dengan volumenya? Kita lihat. Ditanya volume balok. Volume balok sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya itu panjang kali lebar. Luas alasnya adalah panjang kali lebar, sedangkan tingginya ya tinggi. Berarti 4 kali 2 kali 3 sama dengan 24 cm kubik. Jadi luas ini salah ya, sorry. Jadi volume balok adalah 24 cm kubik. Iki pas ngantuk ini. Jadi volume balok adalah 24 cm kubik, bukan luas ini. Volume. Oke. Kita lanjut ke prisma. Prisma banyak sekali macamnya, ada prisma segitiga,
prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 7, prisma segi 8, prisma segi 9, prisma segi 10, dan seterusnya sampai prisma segi N. Ada pertanyaan, apakah tabung itu merupakan bangun prisma? Menurut saya iya. Kenapa? Karena tabung alasnya berbentuk lingkaran dan tutupnya juga lingkaran. Prisma segi 7, kalian lihat prisma segi 7, seginya ada 7, sisinya ada 7. Bagaimana kalau prisma segi 10, prisma segi 100? Nah, semakin banyak seginya, sisinya yang membentuk, itu semakin mendekati lengkung, mendekati lingkaran. Kalau tabung itu kan alasnya berbentuk lingkaran dan tutupnya juga lingkaran, luas alas dan tutup sama, maka tabung juga dikatakan sebagai prisma. Oke, kalian lihat prisma segi 4 itu sama dengan balok, jadi tidak usah kita bahas lagi. Maka yang kita bahas adalah prisma segitiga. Oke, kita ke prisma segitiga. Prisma segitiga ini jaring-jaringnya, alasnya berbentuk segitiga. Yang saya pakai adalah segitiga siku-siku. Ada 2 segitiga, alas yang berwarna merah, tutupnya yang berwarna hijau, dan 3 persegi panjang. Oke, luasnya persegi panjang, panjang kali lebar. Ini juga panjang kali lebar, ini juga panjang kali lebar. Persegi panjang ini merupakan selimut yang membentuk prisma segitiga. Ini ya, yang berwarna biru di sini, kuning, ini, itu. Sedangkan segitiga berlaku setengah alas kali tinggi. Mungkin sudah hafal kalian. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Oke, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, luas permukaan prisma segitiga atau prisma segi 4 atau prisma segi yang lain itu berlaku sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya tergantung alasnya berbentuk apa dulu. Kalau segitiga ya luas segitiga, kalau segi 4 ya luas segi 4. Oke, bagaimana dengan volume prisma? Volume prisma sama dengan volume kubus atau juga balok, tetap luas alas kali tinggi. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Oke, saya ulangi lagi. Luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Oke, lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal. Yang saya pakai adalah prisma segitiga siku-siku. Oke, tentukan luas permukaan dan volume bangun berikut. Pembahasan: diketahui panjang sisi segitiga yang sebagai alasnya yaitu 3 cm dan 4 cm. 3 cm dan 4 cm. Ada sisi yang belum diketahui. Panjang sisi yang belum diketahui adalah yang ini. Oke, saya tarik Nah, ini ada segitiganya yang merupakan alas dari prisma. Yang ini 3 cm, yang ini 4 cm, yang ini X belum diketahui. Oke, kita cari X-nya dulu. Pakai Pitagoras. Kenapa? Karena segitiga siku-siku berlaku Pitagoras. Sisi paling panjang yaitu sisi miring, yaitu X. X sama dengan akar 4
pangkat 2 ditambah akar 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 pangkat 2 sama dengan 16 tambah 3 akar 2 sama dengan 9, ketemu akar 25. Akar 25 sama dengan 5, maka X nya ketemu 5. Kalau kalian sudah hafal triple Pythagoras lebih enak lagi, nggak usah ngitung. Jadi kalau ini diketahui 3, ini 4, berarti sisi miringnya pasti 5. Nah itu 3, 4, 5, atau sini 3, ini 4, ini pasti 5 tetap. Oke, sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Saya lanjut, ditanya luas permukaan dan volume, jawab. Nah ini saya hadirkan jaring-jaringnya prisma. Kita hitung satu persatu. Luas persegi panjang dulu ini. Oke, yang ini adalah sisi alas tadi ya, yang berbentuk segitiga. Ini 3, 4, ini 5. Berarti saya taruh sini 3, 4, 5. Oke. Sekarang tingginya 8, berarti ini 8. 8, 8, 8. Oke, kalau sudah lengkap kita hitung satu persatu. Luas persegi panjang 8 kali 3. 8 kali 3 24. Sekarang yang ini 8 kali 4. 8 kali 4 32. Sekarang yang ini 8 kali 5 panjang kali lebar. 8 kali 5 40. Sedangkan yang ini segitiga berlaku rumus setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 4, tingginya 3, atau dibalik, alasnya 3, tingginya 4 juga boleh. Setengah kali 4 kali 3, nilainya 6 cm persegi. Oke, dari sini kita bisa menentukan luas permukaan. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah selimut prisma. 2 kali luas alas tambah selimut prisma. 2 kali luas alasnya tadi ketemu 6. Ditambah selimut prisma. Selimut prisma diperoleh dari 24 ditambah 23 ditambah 40. Ini 24 tambah 32 tambah 40. 2 kali 6 12 tambah hasilnya ini tadi 90. Maka nilainya 102 cm persegi. Sedangkan volumenya sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya tadi 6. Luas alasnya berbentuk segitiga tadi sudah ketemu, sudah dihitung, ketemu 6. Tinggi prisma yang dipakai, tinggi prisma sama dengan 8. 6 kali 8 sama dengan 48 cm kubik. Oke, bangun ruang sisi datar selanjutnya adalah limas. Limas ada banyak bangun, misalnya limas segitiga, ada limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, limas segi 7, limas 8, dan sampai limas segi N. Ada pertanyaan, apakah kerucut itu merupakan limas? Menurut saya iya, karena kerucut alasnya berbentuk lingkaran. Kalau segi banyak, maksudnya segi, misalkan di sini contohnya ada segi 6, terus segi 7, segi 8, segi 9, dan seterusnya. Kalau semakin banyak segi, nanti bentuk alasnya mendekati lingkaran.
Dan kalau alasnya sudah mendekati lingkaran, misalkan segi 100, banyak sekali sisi yang membentuk segi itu tadi sebanyak 100. Kalau ditambah lagi segi tak terhingga, nah itu mendekati lingkaran. Kalau sudah dalam bentuk lingkaran, itu namanya kerucut, dan sudutnya pukul jadi satu dalam satu titik. Karena itu kerucut juga merupakan limas. Kerucut merupakan limas segi banyak. Oke. Yang akan kita bahas adalah limas segitiga dan juga limas segi empat. Langsung saja. Limas segitiga. Karena semua bangun yang membentuk limas segitiga itu berupa segitiga, berarti kita cari satu-satu luasnya. Karena segitiga berarti berlaku setengah alas kali tinggi. Ini juga setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi, dan setengah alas tinggi. Setelah itu dijumlahkan jumlah luasnya, lalu ketemu luas permukaan limas. Ada juga limas segi empat. Ada jaring-jaringnya. Karena jaring-jaringnya berbentuk persegi panjang, maka luasnya panjang kali lebar. Sedangkan keempat sisi yang membentuk selimut limas itu berbentuk segitiga, sehingga berlaku setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Jadi bisa diambil kesimpulan luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas selimut yang berupa segitiga. Kalau alasnya berbentuk segitiga, ya kita mencari luas segitiga. Kalau berbentuk persegi atau persegi panjang, ya dicari luasnya persegi atau persegi panjang ditambah jumlah luas selimut yang berupa segitiga. Bagaimana dengan volumenya? Volume limas sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Hanya limas yang berbeda dari materi tadi, kubus, balok, prisma, itu volume limasnya sama, yaitu luas alas kali tinggi. Sedangkan limas itu dibagi 3, luas alas kali tinggi dibagi 3, atau sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Oke, langsung saja ke contoh soal. Tentukan luas permukaan dan volume bangun berikut. Tinggi limas 8, panjang sisi alas 12 kali 12. Oke, pembahasan. Diketahui panjang sisi alas 12 cm. Berbentuk persegi karena panjang sisinya sama, yaitu 12. Tinggi limas 8 cm. Yang ditanya luas permukaan dan volume. Jawab. Nah, ini kita lihat tiruan dari limas di atas. Ini ada segitiga yang berwarna biru, segitiga siku-siku. Kalau kita amati tinggi segitiga siku-siku yang berwarna biru ini adalah tingginya 8 cm, mengikuti tingginya limas. Sedangkan alas segitiga siku-siku ini sama dengan 6, diperoleh dari setengahnya dari 12. 12 bagi 2 sama dengan 6.
Kemudian kita mencari tinggi segitiga yang membentuk selimut ini. Berapa? Coba dilihat segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Misalkan X. Nah, kita cari X-nya. X sama dengan 8 akar 8 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat. Ketemunya akar 64 ditambah akar 36 sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi X-nya 10. Kalau kalian hafal dengan triple Pythagoras, langsung saja 6, 8 berarti sisi miringnya 10. 6, 8, 10. Selesai. Nah, kita lihat jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya tadi sisinya sama panjang, yaitu 12, 12. Tinggi segitiga yang merupakan selimut limas sama dengan 10. Sudah kita cari tadi, ketemu 10. Tinggi segitiga, jadi X itu tadi yang kita adalah tinggi segitiga yang merupakan selimut dari limas itu, yaitu 10. Jadi sekarang kita hitung luasnya satu persatu. Karena luas segitiga yang merupakan selimut ini sama, jadi kita hitung satu saja, nanti dikalikan 4. Kenapa kok sama? Kita lihat sisi alasnya, yaitu 12. Yang sebelah sini juga 12. Kalau alas limasnya berupa persegi, itu luas segitiga yang membentuk selimut itu sama. Jadi berlaku setengah alas kali tinggi. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 10. Tingginya 10, bukan 8. Karena 8 itu tingginya limas, bukan tinggi prisma. Saya tekankan lagi, tinggi segitiga itu beda dengan tinggi limas. Kalau tinggi segitiga itu digunakan untuk mencari luas permukaan, sedangkan tinggi limas itu digunakan untuk mencari volume limas. Oke, setengah, kembali ke sini, setengah kali 12 kali 10 ketemu 60 cm persegi. Kita lanjut ke luas alasnya. Karena berbentuk persegi, berarti 12 kali 12 sama dengan 144 cm persegi. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. 4 kali, karena luasnya sama, keempat segitiga luasnya sama, langsung saya kalikan 4 kali luas segitiga. Luas alasnya sudah ketemu, 144 ditambah 4 kali luas segitiga. Luas segitiga tadi 60 cm persegi, 4 kali 60 ketemu 384 cm persegi. Sedangkan volume limas sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi limas. Tinggi limas, bukan tinggi segitiga, tetapi tinggi limas yang digunakan untuk mencari volume limas. Sepertiga kali luas alasnya tadi ketemu 144 dikali tinggi limasnya 8 kali 8 sama dengan 384 cm kubik. Oke, itu tadi penjelasan dari saya, semoga bisa kalian pahami. Dan selanjutnya akan saya tampilkan lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Nah, ini lembar kerja siswanya.